Amin 46. Ku masuk ke hadirat. Alangkah
Terima kasih buat pagi ini Tuhan, berikan kami nafas hidup, panjangan umur, kesehatan, kekuatan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Pagi ini kembali bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami kembali datang bersujud di bawah kaki-Mu pagi ini. Datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni, sucikan, layakkan kami semua. Datang menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba Tuhan memampu dalam membacakan, menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat yang dari surga. Tuhan, firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, membuka jalan segala sesuatunya, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Semuanya kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu, menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai kami. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggoda kami, merintangi kami, menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menggoda kami, merintangi saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dinyatakan, semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami, sungguh-sungguh melawat kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada saat ini, mari kembali kita datang untuk bersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan firman, dan juga kita akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari saudaraku kita lanjutkan pembacaan Alkitab
di dalam Injil Lukas. Kita masuk pada pasal yang ke-7 pagi ini. Lukas pasal 7 dibagi menjadi 2 kali pembacaan. Pagi ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak tertolong sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Demikian lanjutan bacaan kita pagi ini. Ada 2 perikop yang kita baca pagi ini. Angka 2 ini artinya adalah firman dan Roh Kudus. Ya, ini adalah bukti, ya, seperti yang kita sudah dengarkan, sudah dijelaskan dalam ibadah penggembalaan, ya, dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7. Ya, 4 makhluk di takhta surga. Yang pertama adalah singa Yehuda, ya, Yesus singa Yehuda. Nah, kemenangan Yesus singa Yehuda itu dibuktikan dengan, ya, adanya gulungan kitab yang terbuka, dan juga adanya, ya, Roh Kudus dengan manifestasinya yang sempurna. Ya, jadi, ya, angka 2 ini adalah angka firman dan Roh Kudus. Pembukaan rasa firman dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini membuktikan kemenangan singa Yehuda dan juga kita pengikutnya. Ya. Haleluya. Semoga kita juga, Yesus telah menang, mari kita juga menang bersama dengan Dia. Lewat kekuatan pembukaan rasa firman
dan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, ini jaminan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, syaratnya ya, sesuai dengan ayat yang kita baca pagi ini, syarat ya untuk menerima ya kuasa dari pembukaan firman dan kuasa dari Roh Kudus yang memberikan kemenangan bagi kita, gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Syaratnya yang pertama di sini dalam pembacaan kita ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya, bagaimana kita belajar dari seorang perwira bangsa kafir ya. Nah ini ya, kepada kita khususnya bangsa kafir ya, belajar dari perwira ini sampai Tuhan memuji dia ya, luar biasa perwira bangsa kafir ini ya. Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-9 ya, ayat 9 bagian B, ia berkata kepada orang yang mengikuti dia, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, semoga juga pagi ini saat ini Tuhan menjumpai iman dari antara kita bangsa kafir saat ini ya, dari antara gereja Tuhan dimanapun. Semoga pagi ini Tuhan menemukan ada iman yang sungguh-sungguh ya, seperti perwira ini. Nah, jadi ini syarat menerima kuasa pembukaan firman ya, supaya kita ya, dengar firman itu ya, pembukaan firman itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Begitupun Roh Kudus yang menguasai kita, yang akan menguasai kita ya, itu benar-benar ya, mengerjakan suatu kuasa kemenangan bagi kita. Makanya syarat yang pertama adalah memiliki iman yang besar, iman yang besar atau iman yang kuat ya, iman yang terus bertumbuh sampai iman itu permanen, sempurna. Nah, ini yang harus kita perjuangkan ya. Semakin gulungan kitab terbuka, semakin firman dibukakan rahasianya dalam urapan Roh Kudus, nah, semakin kita juga percaya sungguh-sungguh ya, percaya sungguh-sungguh. Bahkan ya sampai Tuhan ya memuji perwira ini ya, bagaimana sikapnya terhadap ya perkataan Tuhan ya, sikapnya terhadap perkataan Tuhan. Dia katakan ya, Tuhan ya katakan saja ya, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, begitupun aku tidak layak untuk ya menemui Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh ya. Nah, ini yang membuat Tuhan ya heran kepada ya perwira ini, bagaimana iman yang ya sungguh-sungguh, iman yang besar ini. Oh, haleluya ya, puji Tuhan ya. Jadi kita harus ya memperhatikan baik-baik saudara. Semoga kita ya belajar dari perwira ini. Ingat keadaan kita bangsa kafir. Kita kehidupan ini tidak layak, saudara. Ingat baik-baik, kita bukan bangsa Israel, kita bukan orang Yahudi. Kita hanya bangsa kafir yang tidak layak, sungguh-sungguh tidak layak. Hanya seperti keledai, Keluaran 13 ayat 13. Keledai yang lahir hanya untuk mati saja ya. Tapi anak domba rela mati supaya keledai bisa hidup ya. Makanya kita ya, sungguh-sungguh tidak layak ya. Itu sebabnya jikalau kita bisa hidup ya, kita bisa hidup ya, kita bisa ya, beribadah, kita bisa melayani Tuhan, apalagi kita bisa mendengarkan firman ya, sebab dengan kematian Yesus juga gulungan kitab itu, Yohanes 5, Wahyu 5 ayat 5 ya, gulungan kitab terbuka, ada pembukaan rasa firman ya, lewat ya kematian Yesus, darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib ya, khususnya darah yang keluar ya, tetesan darah yang terakhir dari lambung yang tertikam untuk saya dan saudara bangsa kafir ya. Jadi ini yang membuat perwira ini merasa sungguh-sungguh tidak layak. Saya tidak layak ya. Sehingga dia begitu menghargai
ya, sangat menghargai ya, pembukaan rasa firman. Katakan sepatah kata, itu akan saya yakini. Nah, sementara kita hari-hari ini, untuk kita bangsa kafir hari-hari ini, bukan cuma sepatah kata yang Tuhan ya berikan kepada kita, tapi ini merupakan firman yang semakin dibukakan rasa, ayat menerangkan ayat, firman yang dibukakan rasa. Ya. Nah, semoga kita menghargai itu, menghargai pembukaan firman dengan semakin percaya sungguh-sungguh, ya, dengan antusias menerima firman. Ya, jadi ya tidak menyia-nyiakan sepatah kata pun dari pemberitaan firman. Ya, makanya saat mendengar firman ya sungguh-sungguh, ya, fokus dengan firman, apalagi pagi-pagi seperti ini ya, masih ya itu ya, baru bangun ya, kadang-kadang ya masih ya, ini masih oleng-oleng. Ya. Ayo berjuang, ya, fokus untuk dengar firman. Ya, jangan lewatkan sepatah kata dari firman, itu berkuasa. Ya. Setiap kata dari firman, perhatikan, setiap kata firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Jadi kalau kita yakini betul-betul, kita hargai ya, ayat menerangkan ayat, pembukaan rasa firman, setiap perkataan firman. Ya, itu bukan perkataan ya. Jadi firman yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan itu perkataan Tuhan sendiri. Ya, sekalipun saya yang mengatakannya pagi ini, ya, tapi saya menjadi perpanjangan ya lidah Tuhan ya, untuk ya, diteruskan kepada sidang jemaat. Nah, tinggal kita saja seperti perwira ini, ya, atau ya, seperti ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi yang selalu banyak protes dengan firman-Nya Yesus. Ya, Yesus katakan begini, ya protes. Ya, Yesus lakukan ini, protes. Kita bisa menemukan begitu banyak mereka ini selalu kritik firman, bersungut, marah, bahkan melempar Tuhan dengan batu, mau menangkap dia. Nah, ya semoga itu tidak terjadi. Ya, ahli Taurat, orang sudah tahu firman. Oh, karena dia sudah banyak dengar firman, wah, saya sudah tahu itu apa yang mau disampaikan itu. Arahnya ke sini, arahnya ke situ. Ya. Oh, ini ya. Ya, sangat-sangat ya membuat Tuhan ya, bukan membuat Tuhan memuji, malah itu. Ya, Tuhan katakan, aku akan menertawakan celah kamu ya, saat engkau ya, merasa kenyang ya, celakalah ya, itu ya di ayatnya yang ke pasal 5 yang kita sudah ya, baca. Celakalah orang yang saat ini kenyang, merasa kenyang ya, engkau akan lapar ya. Dan saat celaka menimbamu, aku menertawakan celakamu. Nah, jadi ahli Taurat ini merasa dirinya sudah kenyang, sudah tahu firman ya, jadi ya tidak perlu lagi ketika ya, firman datang, sudah tahu semua, kenyang kan, ya, celaka, dan Tuhan akan menertawakan ya, di ayat lain disebutkan Tuhan akan menertawakan celaka kita saat celaka itu menimpa kita. Tapi ketika kita merasa lapar ya, di ayat sebelumnya, berbahagialah kamu jika kamu lapar akan kebenaran, kamu akan dipuaskan. Jadi kalau kita selalu merasa lapar, selalu yang memiliki kerinduan yang besar akan firman, sepatah kata saja Tuhan, saya sangat bersuka cita. Apalagi bukan cuma sepatah kata ya, itulah pembukaan rahasia firman. Seharusnya kita semakin antusias. Coba ya bandingkan, sepatah kata saja saya berbahagia, saya percaya. Apalagi kalau 2 patah, 3, 4, 5 dibukakan rahasia. Nah, seharusnya antusias. Sangat berbahagia. Ya. Haleluya, semoga kita bisa. Ya, sudah terima, sudah tahu banyak, tapi masih membutuhkan. Ya, sudah banyak yang kami terima, tapi masih merasa hampa, masih haus, masih lapar akan Tuhan. Merindukan Engkau lebih dari semuanya. Puji Tuhan.
inilah yang membuat Tuhan heran akan imannya orang ini. Semoga Tuhan dapati di antara kita orang yang sungguh-sungguh semakin antusias dengan pembukaan rasa firman Tuhan, semakin percaya, semakin berjuang untuk bisa mendapatkan firman. Padahal dia sudah dapat, sudah banyak, tapi dia masih butuh. Nah, ini yang Tuhan, ya, haleluya, membuat Tuhan terkesima sudah, ya, dengan perjuangan orang ini. Bagaimana ya kalau pagi, bangun pagi, wah, datang sungguh-sungguh mau dengar firman. Tuhan lihat perjuangan seperti ini, Tuhan lihat. Ya, bagaimana dia mau datang berjuang untuk ibadah, mau dengar firman. Ya. Perjuangan-perjuangan seperti ini, itu yang Tuhan perhatikan. Dan bagaimana ya perjuangan yang sungguh-sungguh, ya, haleluya. Itu yang membuat Tuhan takjub, terkesima, heran. Kok bisa ada orang seperti ini? Semoga Tuhan temukan di antara kita orang yang sungguh-sungguh beda dengan yang lain. Oh, yang lain ibadah terus, firman terus. Yang lain, wah, ya, yang lain bangun dia ngorok. Ya. Yang lain ibadah dia di kebun, ibadah dia bekerja. Ya. Itu kebanyakan orang ya di dunia ini. Terlalu banyak orang yang terlalu sibuk dengan dunia ini. Terlalu banyak orang sudah terpengaruh dengan dunia ini. Sibuk, ya, gitu ya. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ya, seperti ikan yang tidak pernah berhenti berenang. Ikan-ikan di laut. Ya, makanya harus ditangkap, kita harus menjala mereka. Tuhan katakan, aku menjadikan kamu penjala manusia. Mari, Tuhan mau pakai kita, orang yang sungguh-sungguh dalam firman ini. Tuhan mau pakai, menangkap orang yang sibuk-sibuk ini di dunia ini. Ditangkap, masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Asalkan kita lebih dahulu, kita dulu yang betul-betul, ya, mendapatkan kuasa pembukaan firman, kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya. Kita dulu yang sungguh-sungguh, ya, supaya orang lain juga, ya, kita jadi teladan, orang lain bisa mengikuti kita bisa menangkap mereka untuk Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti hal ini. Oh, haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kemudian yang praktek yang kedua, ya, setelah kita percaya sungguh-sungguh, maka lanjutkan dengan taat pada firman, praktek firman ini. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh perwira ini. Saya mempunyai seorang bawahan, ini dia yang ke-8. Aku sendiri seorang bawahan. Ya, di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, ya, pergi, ya, maka ia pergi. Dia ikuti, dia taati. Dan kepada seorang lagi hamba, ayo datang, ya, dia datang. Ya, kepada hambanya, kerjakan ini, dia kerjakan. Dia praktekkan. Nah, itu. Ya, jadi apa yang kita sudah yakini, praktekkan. Taati, praktek. Sudah saatnya, ya, kita hari-hari ini praktek firman. Ya, firman itu praktis. Ya, kata sesepuh kita dalam kawan mempelai. Firman pengajaran itu praktis. Begitu dengar, langsung bisa dipraktekkan. Ya, jangan dengar-dengar saja, teori saja, tanpa praktek. Ayo praktek. Ya, apa yang kau sudah dengarkan, sungguh-sungguh praktekkan, lakukan itu. Ya, ada salah seorang ya, kesaksian dari Opa Pong Dongalemba, sesepuh kita dalam kabar mempelai. Ya, beliau sudah almarhum, ya. Ini menjadi teladan, ya, cukup bagi kita hari-hari. Ya, pernah ada salah satu orang yang antusias sekali, ya. Begitu selesai pemberitaan firman, selesai ibadah, wah, dia datang, wah, luar biasa, khotbahnya, wah, luar biasa. Nah, apa yang dikatakan, ya, hambanya ini? Praktekkan, itu saja. Tidak ada kata-kata lain. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi beliau tidak kalau istilah orang Manado, tidak makan puji. Ya. Jadi langsung, ya, to the point saja, praktek saja. Ya, jadi
Jadi firman yang luar biasa itu yang kau dengar, pembukaan firman itu, praktekkan. Jangan cuma jadi teori. Apalagi puji-puji hamba Tuhan, gembalaku itu luar biasa. Ya ada itu ya. Jemaat-jemaat yang seperti itu. Banyak saya mendengar. Ya, memuji-muji ya. Tidak apa-apa, silakan. Tapi engkau ya antusias, tapi praktekkan. Ya, jangan cuma itu, hebat, luar biasa pembukaan firman. Ya, praktekkan apa yang kau sudah dengar. Ya, semoga bisa didengar. Ya, kerjakan ini, kerjakan. Datang, ayo datang, pergi. Nah, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang difirmankan Tuhan, lakukan, praktekkan. Ya, praktekkan. Jangan lama-lama, ya, jangan tunda-tunda waktu. Begitu ada kesempatan lakukan firman, lakukan, praktekkan firman. Ya, semoga kita bisa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, syarat menerima kuasa firman Roh Kudus. Yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nain ini artinya tempat yang menyenangkan. Nah, tempat yang menyenangkan itu apa? Penggembalaan. Tuhan, gembalaku yang baik. Dia berikan aku rumput yang hijau. Dia tuntun aku ke air yang tenang. Tidak ada tempat yang paling menyenangkan selain penggembalaan. Tidak ada. Ya, tidak ada tempat yang paling menyenangkan di dunia ini ya, selain di dalam penggembalaan. Kita menemukan semuanya dalam penggembalaan. Ya, semua itu ya pujian kaum muda, semua ditemukan di dalam penggembalaan. Yakub juga merasakan bagaimana dalam penggembalaan semua sudah ada. Yakub tinggal tenang saja di kemah, semua ada. Esau baru memburu Yakub, dia tinggal ambil saja di kemah dalam penggembalaan. Jadi dalam penggembalaan semua ada, semua tersedia. Makanya penggembalaan itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Tetapi, celakanya, di tempat yang paling menyenangkan ini ada seorang anak muda yang mati. Aduh, kok bisa ya? Tempat yang menyenangkan ada kematian di situ. Seharusnya di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan yang semakin bertambah. Tapi ada ratap tangis. Di Nain, kenapa di Nain ada ratap tangis? Janda yang menangis, seluruh kota juga ikut menyertai janda itu. Ya, hati-hati ya. Ya, seorang yang mati dalam penggembalaan itu bisa membawa, mendorong orang yang lain juga ikut dengan dia. Ya, anak muda, ya, seorang anak muda ya, yang mati, banyak orang menyertai ya, janda ini bersama anak yang sudah mati untuk keluar, pergi ke mana? Ke kuburan. Sementara Yesus dan rombongannya. Jadi ada dua kegerakan di sini. Satu, kegerakan keluar dari Nain dipimpin oleh janda dan anak muda yang mati. Ya, janda ya secara rohani artinya kehidupannya sudah terlepas dari kepala suami. Ya, sudah tidak memiliki suami secara rohani. Ya, jadi terlepas hubungannya dengan Tuhan, dengan Yesus mempelai pria. Terlepas hubungannya dengan pengajaran yang benar. Ya, sehingga kalau ibunya sudah terlepas ya, apalagi anaknya, mati juga. Terlepas juga, matilah anak muda itu. Karena hubungannya orang tuanya ya sudah ya, terputus. Nah sekarang secara rohani ibu itu gembala. Jadi gembala itu menentukan. Kalau dalam pengembalaan tidak ada pembukaan firman, pengajaran yang benar, seorang gembala tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, sebagai mempelai pria yang mempercayakan dia firman, hikmat surga, maka yang dia layani pun akan terputus hubungannya dengan Tuhan. Mati roh. Dan semuanya akan menuju ke kuburan, kebinasaan, lautan api. Selamat. Tetapi Yesus datang dengan rombongannya. Kegerakan yang kedua adalah kegerakan dipimpin oleh
firman pengajaran yang benar. Pembukaan rasa firman, itulah Yesus sendiri. Ya. Ini menuju pembukaan rasa firman Tuhan, ya, yang sedang hari-hari ini memimpin gerakan, yaitu kegerakan dalam firman pengajaran benar, kegerakan Roh Kudus dan akhir kegerakan pembangunan tubuh Kristus, ya, menuju ke Nain, ya, membawa orang-orang dalam penggembalaan, ya, sampai nanti dari penggembalaan dituntun ke penggembalaan terakhir di kota Yerusalem yang baru, dari Nain menuju Yerusalem yang baru. Ya, semoga kita jadi syarat-syarat yang ketiga terima kuasa firman dan Roh Kudus adalah selalu berada di Nain, di dalam penggembalaan yang benar, atau sama dengan selalu mengikuti kegerakan firman pengajaran yang benar di dalam penggembalaan. Sudah, ikuti saja kegerakan firman, ya, tidak usah banyak poleh sana poleh sini, ikut saja kegerakan firman. Ya, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dengan firman. Ya, jangan sampai sudah begitu limpah firman hari-hari dalam pengembalaan. Wah, ya, kenapa ada yang mati? Kenapa ada anak muda yang mati? Ya, janda juga, ya, ratap tangis. Ya, kehidupan yang selalu merasakan itu lesu, beban berat. Ya, seharusnya di pengembalaan itu selalu ada sukacita, bahagia. Tapi kenapa dalam pengembalaan ada ratap tangis, letih lesu, beban berat? Ya. Jadi dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan. Ya, bagaimana sikapnya terhadap firman tentunya. Ya. Kenapa dia merasa seperti itu? Ya, itu tentunya tadi. Jawabannya di awal tadi. Pasti tidak percaya, pasti tidak praktek firman. Nah itu saja. Ya, dengar firman tidak sungguh-sungguh. Ya. Ingat Etikus. Ya, ngantuk-ngantuk dengar firman, pak, jatuh dari lantai 3 jatuh ke bawah. Rohani seharusnya sudah tinggi dengan pembukaan firman. Paulus menyampaikan firman begitu lama, ya, dikatakan, ya, sangat lama Paulus menyampaikan firman di malam itu. Etikus, ya, dengar duduk di jendela, telinga satu ke Rasul Paulus, telinga satu ke luar. Nah, ini orang yang bimbang ini. Bimbang terhadap pengajaran yang benar. Etikus itu anak muda juga. Bimbang. Ya, kalau kita bimbang terhadap pengajaran yang benar, masih dengar dua suara, satu kepada pengajaran, satu kepada yang lain. Ya, satu waktu, namanya orang bimbang, ya sudah goyang dia. Akhirnya tak jatuh. Jadi penentuan dalam pengembalaan di Nain ini kesempatan, jadi kita yakin pada firman. Jangan lewatkan sepatah kata, makanya fokus dengan firman. Jangan ngantuk, jangan main-main, fokus dengan firman. Dan praktekkan firman itu. Sehingga engkau akan merasakan bahagia. Di Nain semua yang ada dalam pengembalaan suara akan ada di sana. Seharusnya engkau bahagia. Memang akan bahagia. Kalau kita percaya taat firman, bahagia kita akan rasakan dalam pengembalaan. Ya, semakin baik. Tapi kalau sebaliknya, ya, banyak bimbangnya, ya, masih bimbang juga, ya, pasti, ya, mati dalam pengembalaan. Sangat disayangkan itu terjadi. Semoga itu tidak terjadi. Kita ikut kegerakan Yesus, kegerakan pengajaran yang benar untuk mantap di Nain, mantap dalam pengembalaan, dan dituntun ke tempat yang menyenangkan, yang paling menyenangkan sesungguhnya, di pengalaman terakhir di kota Yerusalem. Semoga kita bisa mengerti, menjadi, ya, suatu perjuangan dalam hidup kita hari-hari. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat yang keempat, ya, menerima kuasa dari, ya, pembukaan firman dan kuasa Roh Kudus. Yang keempat adalah, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayo bangkit. Kamu muda, kita keledai muda. Ya, bicara keledai muda, ya, menunjuk usia masih muda. Keledai muda menunjuk, ya, orang yang baru-baru terima pengajaran. Ya. Keledai muda juga itu menunjuk,
Ya, orang yang sudah lama atau yang sudah ya, baru-baru terima, yang tua usianya, yang muda usianya, tapi dia selalu mengalami pembaharuan, selalu baru, selalu muda, selalu baru, selalu kuat. Wah. Jadi anak muda ini menuju kehidupannya selalu hidup dalam pembaharuan. Ya. Apalagi yang benar-benar usianya masih muda, hidup dalam pembaharuan, wah, lebih mantap lagi. Ya. Jadi tidak peduli mau usia kita masih muda, yang sudah tua, ya sudah lama dalam pengajaran, atau baru-baru dalam pengajaran. Yang terpenting adalah kita selalu bangkit, hidup dalam pembaharuan, selalu berkobar-kobar. Bangun, anak muda, bangun keledai muda. Selalu berkobar-kobar. Bangun ini selalu berkobar-kobar, selalu aktif dalam pembangunan tubuh Yesus, berkobar-kobar dalam kesetiaannya, berkobar-kobar dalam ketaatannya, berkobar-kobar dalam pengorbanannya, ya, dalam apapun ya, yang dia lakukan untuk Tuhan. Sampai puncaknya dia akan berkobar-kobar atau berjaga-jaga di dalam doa penyembahan. Itu pesan Tuhan di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, supaya jangan mati dalam pencobaan. Jangan jatuh, jangan mati. Seperti tikus yang mati, anak muda di sini yang mati. Kenapa dia mati? Karena jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena bimbang, tidak praktek, jatuh. Tapi mari kita bangkit. Mungkin ada yang sudah jatuh hari ini. Ayo bangkit, bangkit, bangkitlah, bangkitlah. Tuhan mau pakai engkau. Ya. Haleluya. Siapapun kita, yang muda, ya, yang tua, yang sudah lama, yang masih baru, jadilah keledai muda yang mau dipakai Tuhan. Bangsa kafir, ya, keledai itu bangsa kafir. Bangsa kafir yang mau dipakai Tuhan, ya, bangkit untuk dipakai dalam kegerakan yang besar. Jadi Tuhan mau, ya, yang mati ini bangkit dan ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ya, lewat kejadian ini, ya, ayat 17, tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh semua daerah sekitar. Ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa, ya, menjadi kesaksian yang luar biasa. Kebangkitan gereja Tuhan, kebangkitan gereja Tuhan. Apalagi ya generasi-generasi yang masih muda ini, wah, ya, haleluya. Kebangkitannya itu sangat-sangat, ya, oh ini, ya, akan menggemparkan dunia, ya, akan menggemparkan dunia. Haleluya. Pengajarannya akan membawa, ya, banyak jiwa-jiwa datang kepada kita. Ini hasilnya kita akan mengalami pemakaian Tuhan. Hasilnya mengalami pemakaian Tuhan yang semakin, ya, mengangkat kita. Pemakaian ini, ya, mengangkat kita, ya, diangkat, ya, untuk bisa menjadi teladan. Jadi kalau kita sudah terangkat, ya, orang sudah lihat. Ya, siapa yang terangkat itu akan dilihat orang yang dipakai Tuhan, sehingga orang akan datang mendengar kabar tentang pengangkatan itu. Ya, kabarnya bagaimana hidupnya, ya, sudah dibaharui. Itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk datang, antusias datang kepada Yesus, datang kepada firman pengajaran yang benar. Tuhan mau pakai saya dan saudara, ya, Tuhan mau pakai kita. Ya, ayo bangkit hari ini, bangkitlah gereja Tuhan, ya, sungguh-sungguh hidup dalam pembaharuan, ya, berjaga-jaga, berkobar-kobar dalam kesetiaanmu, dalam ketaatanmu, terutama dalam penyembahanmu hari ini. Yuk pagi ini sungguh-sungguh datang kembali kita, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semakin dipakai, semakin diangkat Tuhan, dipakai Tuhan. Menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian hasil yang selanjutnya yang kedua, ayat 16. Semua orang ketakutan, memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Ini hasil yang kedua. Pasti mengalami lawatan Tuhan. Itu tadi, mengalami kuasa Tuhan, kuasa kemenangan Tuhan. Itulah lawatan Tuhan. Pertolongan,
pemulihan, ya, jawaban dari doa-doa. Apalagi kuasa mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Berkat Tuhan semua akan dinyatakan. Lawatan Tuhan bagi kita dalam hal-hal jasmani kita akan terima bersama Tuhan. Di ayat sebelumnya, perwira hambanya yang sakit keras hampir mati sembuh di lawat Tuhan. Nah ini orang yang mati, anak muda yang mati bangkit. Jadi semua ini menuju kemustahilan. Nah, tapi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sedang melawat umatnya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita sungguh-sungguh, oh haleluya, benar-benar memiliki iman, praktek firman, selalu dinaik, selalu dalam pengembalaan, bahkan semakin berkobar-kobar, bangkit berkobar-kobar dalam kesetiaan, ketaatan, pengorbanan, dalam penyembahan, maka pengangkatan Tuhan untuk memakai hidupmu sungguh-sungguh nyata, kau bisa bawa jiwa ke tempat Tuhan. Dan secara jasmani kau juga mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kuasa firman Roh Kudus itu ya, adalah kuasa yang terbesar yang Tuhan memberikan kepada gerejanya untuk selalu hidup di jalan kemenangan bersama Tuhan. Sebab ini akan menjadi dua sayap. Firman Roh Kudus itu akan menjadi dua sayap berunasa yang besar, menerbangkan kita di tengah badai. Oh, selalu tenang bersama Tuhan, selalu bahagia, karena kita selalu menang bersama Dia. Dan nanti Antikris berkuasa diterbangkan, disingkirkan. Tuhan datang bertemu dengan Dia di awan. Sungguh-sungguh itulah kebahagiaan yang sesungguhnya nanti kita akan terima bersama Tuhan. Mari hari-hari ini rasakan hari demi hari. Ya, semakin kita tergembala, semakin kita bahagia. Semakin kita hidup dalam firman, semakin kita bahagia. Sebab Tuhan selalu bersama kita. Ya, dengan kuasanya memberi kemenangan kepada kita semua. Tuhan selalu menolong kita, selalu memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh pagi ini, haleluya, semakin bangkit ya, berjaga-jaga, berkobar-kobar, khususnya dalam doa penyembahan kita pagi ini. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagimu itu sangat mungkin. Oh haleluya. Di saat aku tak berdaya, di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu kekuatan kita, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, mujizat pasti terjadi. Dan lalu saudara, kesempatan dari hari sudah. Saat kita sungguh-sungguh tidak berdaya, kesempatan sudah tidak berdaya percaya. Jangan sampai sudah tidak berdaya malah keras hati, bimbang. Kesempatan kita tidak berdaya hari-hari kecil, kekuatan tidak seberapa. Ayo yakin sungguh-sungguh lagi, percaya sungguh-sungguh pada firman. Biar Tuhan temui di antara kita iman yang sungguh-sungguh.
memenangkan detik dari kehidupan yang mau dipakai Tuhan, yang mau dilawat oleh Tuhan sama. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hallelujah.
Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Denganmu, mari makin berdiri. Bisa kita semakin tidak berdaya, semakin sungguh-sungguh dalam keadaannya, terpuruk, mengalami banyak kemustahilan. Lagi, mari semakin percaya seharusnya. Semakin kita percaya, saat kita tidak percaya, semakin sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh mempraktikkan firman, selalu dalam kebangunan Tuhan, makin terus, haleluya, berkobar-kobar sungguh-sungguh, haleluya. Hanya mau percaya, hanya berseru, berdoa. Oh, mujizat
mujizat lagi lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan jawaban dari Tuhan. Haleluya, berkat ini curahkan, mujizat sungguh-sungguhnya tidak ada yang mustahil. Akan memakai kita semua, mengangkat kita untuk memakai kita menjadi saksinya Tuhan. Mari saudara yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh percaya, mau bangkit hari ini, mau dipakai Tuhan, angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ya besar. Ya wakil. Haleluya. Haleluya. Setiap tangan kami diperangkat di hadapan-Mu saat ini, dimanapun umat berada saat ini. Kau melihat iman yang sungguh-sungguh. Semoga Kau menemukan Tuhan di antara kami yang paling sungguh-sungguh percaya, berdoa kepada-Mu, berjaga-jaga terus dalam Tuhan, berkobar-kobar selalu dalam Engkau. Haleluya, biar Kau temukan di antara kami. Setiap tangan yang terangkat saat ini Tuhan, Engkau mengangkat tangan kami semua Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami, jawaban Tuhan, pemulihan dari Tuhan, pertolongan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna dinyatakan bagi kami. Sungguh-sungguh mujizat itu nyata bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Baik, kami yang ada di sini, umat-Mu yang ada di Palu Tuhan semua, dimanapun umat-Mu berada saat ini, apapun yang sedang dialami hari-hari ini ya Tuhan. Oh haleluya, semua pergumulan beban berat juga yang ada di sojol saja Tuhan. Haleluya, apapun yang dialami sekali lagi umat-umat-Mu semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu semua menghadapi banyak kemustahilan hari-hari ini, masalah yang mereka ada, pergumulan, beban berat, kesulitan, kesukaran Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan yang tidak menentukan ya. Namun Engkau melihat semua kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan, selalu berjaga-jaga, berkobar-kobar Tuhan, untuk percaya dan berseru menyembah Engkau. Maka dipercaya mujizat terjadi bagi kami saat ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi bagi umat-Mu semua, baik yang ada di sini, yang ada sekarang saat ini di tempat ini, juga Tuhan yang ada di Sojol, atau saudara Yudin yang ada di sana, juga Tuhan yang ada di Palu, saudara Donald, Diki Tuhan, haleluya, Daniel, Aldi yang ada di sana semua Tuhan. Engkau menolong Tuhan, Engkau menyatakan pemulihan, pertolongan, jawaban semua apapun yang sedang dialami Tuhan. Saat ini juga yang ada di Toraja, Bapak Uni juga Tuhan, haleluya, saudara Tika yang ada di sana semua Tuhan, tolong semua apapun yang sedang dialami Tuhan, pergumulan pribadi, dalam nikah, dalam pekerjaan, di Tuhan, studi masa depan, semua Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, melawat sungguh-sungguh umat-Mu. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat waktu, dan semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan, khususnya pelayanan kami di sini di Palu, terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon hikmat-Mu terus Engkau nyatakan, hikmat surga Tuhan, percayakan bagi hamba-Mu, dan Engkau percayakan mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Nyatakan bagi hamba, beri hikmat surga, pembukaan rasa firman-Mu terus dalam setiap hamba melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan percaya dalam firman-Mu ada jawaban, dalam firman-Mu ada jalan yang terbuka Tuhan. Di mana ada pembukaan firman, di situ ada pembukaan jalan bagi kami semua. Dalam pelayan di sini banyak yang dibutuhkan Tuhan, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan, membangun rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Juga pelayan di Palu, tempat beribadah Tuhan, yang kami rindukan di sana Tuhan. Sungguh-sungguh sangat mustahil bagi kami yang tak berdaya ini, yang kecil ini, yang kekuatan tak seberapa ini Tuhan. Namun kami percaya dan taat pada firman-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, selalu berseru kepada Engkau.
percaya pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Pintu berkat-Mu tercurah bagi kami hari ini, dicurahkan. Berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan, sungguh-sungguh Kau nyatakan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga pelayanan di tempat yang lain juga. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Kuatkan semua Tuhan, haleluya. Berkati semua pelayanan mereka, pakai semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama, bawa jiwa-jiwa kepadamu, mencapai kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Sinode GPT Tuhan tolong juga masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan, haleluya. Tuhan akan menyelesaikan, campur tangan semua jadi baik. Sinode dipakai untuk kemuliaan bagi nama, seluruh AMB dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga fellowship yang diadakan ibadah persekutuan tubuh Kristus yang akan diadakan terdekat ini di Medan, Tuhan tolong kiranya, haleluya, pakai hamba-Mu Wijaya Hendra hikmat membuka firman. Semua hamba-Mu hari-hari ini dalam Tuhan memberitakan firman, pengajaran yang benar semakin dipakai oleh Tuhan, haleluya, untuk segala terbentuknya tubuh-Mu yang sempurna ya Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati Tuhan, dari pemerintahan pusat Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa kami Taufiat Tambu berkati Tuhan. Kecamatan Palesang ini, Kabupaten Menggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu berkati semua Tuhan. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah untuk kesejahteraan Tuhan. Oh, seluruh masyarakat di Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayanan dipakai untuk kemuliaan bagi nama, bawa jiwa-jiwa, menangkap banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, masuk dalam tubuh-Mu, sampai nanti bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan. Seluruh bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, untuk siap menyambut kedatangan-Mu Sang Raja. Engkau sebagai mempelai pria yang akan datang di awan-awan yang permai, kami siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua, haleluya, untuk menjangkau sampai 4 penjuru bumi hari-hari ini, juga lewat saluran internet yang digunakan hari-hari ini, lewat Facebook, lewat YouTube Tuhan. Engkau pakai semua yang jadi sarana membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan tubuh jiwa roh kami dalam Tuhan sepanjang hari ini, aktivitas umat-Mu semua Tuhan lindungi, sertai semua kita bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Baik yang bersekolah Tuhan tolong semua di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan, beri hikmat, keberhasilan studi, cita-cita masa depan yang menjadi pekerjaan beri yang terbaik Tuhan. Tidak lagi ibadat pelayanan, yang bekerja di sawah, kebun, di kantor, toko, berdagang, di kafe, di manapun apapun yang sedang dikerjakan, diusahakan hari-hari ini Tuhan, buka jalan semua, bukakan pintu berkat, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu semua Tuhan. Sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Haleluya. Kembalikan semua jam-jam ibadah terus mengalami kebangun rohani, berkobar-kobar, berjaga-jaga dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam pengorbanan pelayanan kami, penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bahwasanku, selamanya kasih setiamu yang menyertai kami. Langkah-langkah mujizat kemenangan, oh bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai pria surga yang sudah melawat kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih setiamu, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari baru ini, kami melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.